sebelahan meja aja harus bikin ininya, apa namanya, bikin Kalender schedule-nya, meeting sih. kalendernya. Sama teman sebelah itu. Setiap kita nabung 4.000, pemerintah akan nambah 1.000 pounds itu. Dalam waktu setahun. Fatul Firdaus ngobrol bersama, merantau di Inggris Raya, banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya, belum tentu ada faedahnya. Wah, hari pertama kerja nih, ini gimana ini hari pertama kerja nih? Pertama kerja sebenarnya normal aja ya. Normal aja ya. Dia biasalah industri safety dulu, kemudian pengenalan perusahaan dan lain-lain normal. Kemudian ketika sudah selesai industri semua dan lain-lain, baru di minggu kedua baru mulai masuk ke departemen. Udah situ udah siap lah, apa namanya, mejanya di mana, terus Meja. dan dapat laptopnya, Udah laptop juga telepon dan lain-lain, ya kan, buat pekerjaan. Udah aman ya sudah, langsung Berangkat. mulai kerja. Onboarding deh ya. Nah, akhirnya ketemu sama si tadi direktur yang mau pensiun tadi nih. Apa nggak ketemu? Ketemu gak banyak Ketemu dulu. orang-orang interview itu? Pulau Nuwun dulu. Ya, jadi sudah disedulkan tuh ini, misalkan ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, ketemu dengan ini, udah dibikinkan schedule-nya, jadwalnya. Wih, punya sekretaris sendiri berarti? Nah, beda. Ini bosnya yang bikinkan. Oh, saya yang bikinkan. Nah, biar kita kerjanya lancar, ketemu dulu sama orang-orang. Nah, Ini itu dia ya yang budaya di Inggris ini apa-apa schedule tadi itu. Appointment. Schedule. Aduh. Sama dokter appointment, sama direksi appointment. Karena apa namanya, cuman sebelahan meja aja harus bikin. Sama sebelah meja. Ya Allah. Kan meeting dulu bikinkan ininya, apa namanya, Kalender meeting sih. kalendernya. Sama teman sebelah itu. Iya. Kalau di kantor juga nggak? Kalau saya pada waktu di kantor sini ya, itu biasanya kita kalau kantor model terbuka, itu kita punya bahasa tubuh kalau lagi nggak pengen diganggu. Pakai headphone tuh, pek gitu. Nah kalau pakai headphone tuh artinya saya mau kerja, jangan ngajak ngobrol gitu. Nah, kalau di kantor mas gimana? Ada juga nggak bahasa-bahasa tubuh yang kita harus paham, itu budaya Inggris juga itu? Kak sih lebih santai di kantor sebenarnya, lebih santai. Jadi kebetulan kan di kantor ini orang-orang lebu semua ya, jadi ngobrol jarang. Tapi ya santai sih, lebih ke santai. Soalnya kan saya ingat juga mas pernah cerita ya, ini di Arab. Kalau di Arab itu kan banyak sekali kayak ramah tamahnya dulu, banyak ngobrolnya dulu. Apa namanya ya, mas pernah cerita kalau pagi hari itu harus ada ngopinya dulu, ngeteh dulu. Nah ini kita perbandingan dulu ya antara Indonesia, Arab, NTB mungkin sama di Liverpool gitu. Lebih ke ini sih, lebih ke karakternya, itu lebih ke gimana departemen dan orangnya. Jadi karena waktu itu ada di sharing ini ya, sharing office, sharing room gitu. Jadi yang sebelah kiri saya itu orangnya orang marketing. Wah, orang marketing ini kan memang sukanya rame ya. Rame. Sebelah sini orang lab. Silent. Diem semua. Kerjanya sama tambang. Kamu mas bukan gitu. Gini terus. Nah, tapi kalau yang ngobrol paling ya sebentar kerja lagi gitu. Soalnya orang sebelah ini memang orang marketing ini. Iya, kalau orang marketing kalau diem aja kan aneh berarti. Closing. Jam kerja berapa hari seminggu di sini? 5 hari seminggu. 5 hari sampai Jumat. Kerjanya 8:30 sampai jam 5. Ada istirahat 1 jam, kemudian ada istirahat pagi 15 menit, istirahat siang 15 menit. Coffee break lah gitu. Tapi di kontrak itu hanya disebutin 1 minggu 37,5 jam. 37,5 jamnya. Iya, mungkin masih gitu. Itu maksudnya gini, karena kan perusahaan fleksibel ya. Kalau misalnya kamu kerja karena banyak cabang kita di luar, perlu koordinasi meeting, ada perbedaan waktu, misalkan harus kerja pagi-pagi, ya kita boleh pulang lebih cepat. Atau misalkan startnya jam 10, misalkan pulangnya lambat, atau diganti besok, atau kita potong istirahatnya
Nah, kalau kebiasaan saya, karena pagi hari harus nganterin anak sekolah, biasanya masuk ke kantor telat sekitar jam 9. Pulang agak cepat dari harusnya 5 jadi jam 4:30 buat menghindari kepadatan di jalan. Nah, selisihnya pagi hari. Biasanya pagi hari ada misalnya koordinasi dengan teman-teman di Asia atau di Indonesia. Oh iya, di sana udah siang kan. Meeting pagi, kan buat ganti jam. Oh, sorry, karena tadi modelnya kayak gitu, berarti ini apa nih? Karena saya bayangkan saya tadi, saya pikir ke kantor pakai ceklok, gitu ya, ceklok kayak enggak ya. Jadi ini kalau di sini pakai apa? Pakai sistem. Nah, untuk di beberapa bagian ada yang ceklok, ada yang enggak. Saya termasuk yang enggak. Jadi ahli. Pokoknya ya udahlah, lapor aja gitu ya. Kerja berapa jam gitu percaya ya. Percaya aja dan dianggap udah dewasa. Iya, bertanggung jawab lah ya. Tanggung jawab sendiri, hitung sendiri gitu. Nah, sistemnya seperti itu memang di kantor. Dan kebetulan ya gimana atasannya juga. Ada WFH nggak, Kang? Ada. WFH ada juga. Saya biasanya WFH ambil WFH tiap hari Jumat. Sholat Jumat. Biar gampang sholat Jumat. Bisa sholat Jumat. Bagus ya berarti di sini ya. Di jatah nggak seminggu sekali WFH? Nah, peraturan di kantor itu seminggu maksimal 2 hari aja. Tapi teman saya, tapi balik lagi itu ada peraturan tapi lebih fleksibel. Bedanya itu. Jadi sisi humanisnya itu masih kerasa. Misalnya peraturannya oke 2 hari tapi dia nggak mungkin misalkan harus perlu di rumah 3 hari ya sudah. Ya kayak misalnya kita kan di sini juga gitu kan, masalah anak sekolah. Nah, ntar harus orang tua, jemput lagi sama orang tua. Juga. Padahal kita berangkat harus ngedrop jam 8:30, jemput lagi jam 3:30. Nah gimana mau 8 jam kerja di kantor kan nggak bisa, pasti pulang lebih datang terlambat, pulang lebih cepat. Ada kok teman saya tuh yang pulang sebelum jam 3. Datang jam 9, pulang sebelum jam 3 karena harus jemput anaknya. 3:20 harus sampai sekolah. Kalau telat, gurunya marah-marah. Sempat disuratin tuh kadang-kadang gitu juga. Iya. Dia lanjut tapi kerja di rumah. Jadi ya lebih ke atur sendirilah yang penting kerjaan beres semua, waktu juga di manage dengan baik sesuai dengan kontraknya gitu. Karena kayaknya kelihatannya kalau Inggris, kalau tempat saya juga yang penting outputnya gitu. Outputnya, targetnya sesuai, ya atasan masih bisa tolerir lah ya, bisa didiskusikan lah gitu ya beban kerja ya. Mantap sekali. Lebih fleksibel dibanding di Indonesia. Ya bukan berarti semua seperti itu ya. Ada juga yang lebih strict mungkin. Atau di Indonesia lebih tolerable itu. Kantor saya pun yang di Indonesia lebih kering ngobrol-ngobrol, lebih fleksibel jam kerjanya. Jadi masuk kerja mereka biasanya datang jam 10. Tapi pulang mundur mereka, mundur. Macet kalau Jakarta mah. Menghindari macet. Kalau Indonesia mah gila kerja itu mah. Berangkat menghindari macet jam 10, tapi pulang juga jam 12 malam menghindari macet juga. 23:59 sebelum ganti hari. Iya. Usah dilawan. Tapi ya ini sih maksudnya ke bawah budaya yang di UK sini gitu, lebih humanis dan fleksibel kalau urusannya kerja. Udah berapa lama Kang agak sering pulang nggak? Pulang ke Indonesia nih? Baru sekali sebenarnya sih. Tapi tugas sudah beberapa kali. Dalam rangka yang benar-benar pulang keluarga sekali aja. Dalam berapa lama? 3 tahun. Ya, lumayan lah, lumayan. Demi nabung. Kalau tugas itu berapa kali? Tugas itu total 3 kali. 3 kali. 3 kali total. Itu rencana mau ada negara lain yang dituju apa? Sini aja nih. Sini aja deh. Ada gitu. beberapa. Kalau penugasan kayak misalkan secara pribadi. Wah, nggak tahu tuh. Sebenarnya nggak ada target kan dulu ke Inggris juga sama, nggak ada target pengen ke negara ini nggak. Nggak ada ya, berarti di luar impian pingin ke Inggris gitu ya. Ngalir aja gitu ngalir. Ya. Kalau misalnya sekarang, tapi ada negara yang kita bukan blacklist sih, sebenarnya nggak mau lah kita pindah. Beberapa pertimbangan kan, keamanan dan lain-lain. Iya. Misalkan kalau gua udah mau di sini nih, misalnya ada
pengejauhan tahannya, wah ayo kita beli aset di sini atau gimana gitu. Gimana itu? Akhirnya karena sudah merasa settle di sini, anak-anak udah di sini, udah dibawa ke sini, udah banyak hal yang dikorbankan di sini untuk sampai jauh-jauh ke sini. Ini gimana? Udah mulai mikirin aset-aset tertentu nggak? Kalau itu naik turun itu. Naik turun ya. Ada satu saat pengen lama di sini, tapi kok kayak pengen pulang atau misalnya pengen pindah, kan tergantung. Kayak misalnya kemarin sempat ada isu-isu yang aturan imigrasi baru misalkan, kan harus 10 tahun buat residen. Itu kita mikir ulang nih, apakah buat tinggal di sini lama apa enggak. Kemudian lihat politisinya selalu mainkan isu imigrasi, agama, kan isu rasis seperti itu kan lumayan cukup mengganggu gitu. Jadi tapi secara umum aman lah ya maksudnya. Liverpool aman ya orang-orang. Liverpool aman. Kita kan tinggal di area yang diverse ya. Banyak dekat city center, banyak mahasiswa, banyak pendatang, orang asli dari sini juga ada banyak. Selama ini aman-aman aja di sini. Tertarik ke buat di rumah di situ gitu. Nah, itu dia. Itu gimana pengalamannya gimana? Maksudnya siapa tahu ada pengalaman yang bisa di-share juga terkait masalah-masalah finansial juga nih untuk apakah untuk biar pengambilan keputusan untuk ini ketika kalau mau beli aset, apalagi kita yang muslim ya di sini, kita yang dari Indonesia ya kan mikir-mikir wah negara barat nih riba nih, wah gitu kan, atau sebenarnya ada pilihan-pilihan apa nih sebenarnya? Sebenarnya harus kita pelajari dulu. Ini cara mainnya gimana di sini nih? Nah, cara main. Ada pengalaman dengan cara main di sini kan? Jadi kan di sini sebenarnya kita harus cari tahu dulu insentif dari pemerintah itu apa. Misalkan contoh nih, Inggris itu ada yang namanya kalau nggak salah namanya itu LSA atau Lifetime Saving apalah gitu. Jadi itu ngapain dong? Itu adalah sistem program dari pemerintah sini yang misalkan yang kalau kita nabung mereka matching. Jadi setiap kita nabung 4.000, pemerintah akan nambah 1.000 pounds itu. Dalam waktu setahun. Itu jadi dalam waktu setahun maksimal 4.000, maksimal yang dikasih matching itu 1.000, tapi itu harus 4.000 kita ngasih. Ulang. Jadi 4.000 itu harus di awal. Kita kayak deposit gitu. Oh, bisa atau bisa dicicil. Bisa dicicil. 4.000 dicicil dalam waktu setahun. Itu maksimal setahun. Jadi misalnya gini, kita kita naruh 100 nih. Nah, si negara ini akan nambahin 25%-nya. Jadi totalnya 125. Negaranya nambahin? Negara tanpa kita ngapa-ngapain? Ya, cuma-cuma itu. Nggak kena pajak juga. Kena pajak itu, tabungan lifetime saving gitu. Baik jadi, bener. setelah nyampe 4.000, negara nambah 1.000 kan, maksimalnya segitu kan. Nah, kalau kita misalkan di tahun berjalan itu nambah jadi 5.000 yang nggak dapat, pokoknya udah mentok di 4.000. Mentok di 1.000 lah. 1.000 lah. Nah tapi setelah udah dapat setahun 4.000 tadi itu reset lagi tahun depan. Tapi bisa diambil nggak duitnya itu? Nah itu duit itu hanya bisa dipakai untuk membeli rumah pertama. Rumah pertama investasi ya. Terus hanya bisa diambil ketika kita di usia tertentu, usia pensiun kalau nggak salah. Pantas dia berani ngasih 25% mas. Duit setahun dari mana itu? Iya. Tapi itu sangat program bagus sekali karena bisa dimulai dari semenjak usia 17 tahun. 17 tahun sudah diajarin investasi Kalau misalnya di satu keluarga nih, bapak, ibu, anak udah bertiga aja kan udah 3.000 sendiri. 3.000 iya, dia ngasih ekstranya kan? Iya. Lumayan. Bener juga. Per tahun itu. Per tahun ya. Buat nama-nama DP. Kalau mau cepet untuk buat DP rumah ya, berarti untuk gimana mas program rumah Indonesia? Rumah 1.000 pintu, 1.000 Lawang Sewu dong. Saya pernah tuh nanya-nanya sama apa ya namanya ya, mortgage consultant ya, ya tentang ya pembelian rumah tuh gimana, syaratnya apa gitu. Syaratnya memang di sini kalau mau beli rumah itu ini sekali ya, ribet sekali itu. Cuman bedanya adalah solisitor dan agen itu
mereka membimbing gitu, harus data apa yang disiapin. Tapi bayar nggak itu kalau mau? Bayar. Itu dia kan. Gratis itu. Baru mau bimbingan aja kan Ya tapi kan ada bimbel dulu nih. ada ininya bimbingan tapi ada hasil yang dibimbingnya gitu. Survei rumah juga kan harus bayar juga gitu. Pakai surveyor, bukan sekedar viewing gitu kan. Ya beda lagi. Jadi kalau viewing hanya ngeliat, kalau survei ini Nilai ada level-levelnya, survei appraisal level 1, level 2, level berapa yang mereka dicek sampai ke gentingnya, struktur bangunan, heatingnya dan lain-lain. Jadi itu untuk assessment sekaligus nilai harga ya. harganya ya. Betul. Kita juga tahu kan kalau misalkan ini rumah harga sekian tapi harus banyak dibenerin. Bener. Total Bisa berapa nih habisnya? Sama lagi harganya. Bisa nego juga sekalian ya berarti ya. Nego, iya. Tapi untuk bimbingan tadi itu bisa ngasih tahu nggak rate-nya kira-kira? Wah itu saya pernah nih temen itu ada di sekitar ya 1.000-2.000 lah. Oh gila. Iya, Tergantung buat apa yang mau rumah ya. dicek, Iya. Oke, tadi. ukuran rumahnya kayak gimana. Ini ketok nih, oh ini dempulan nih belah sini nih. Wah ini bekas nabrak nih tulang-tulangnya udah. Tulang udah bengkok. Kalau dari segi yang ngasih KPR, KPR-nya gimana nih KPR-nya? ada yang bisa ngasih sesuai dengan prinsip syariah ya, bank. Oh ada ya? Ada di sini. Jadi di UK ini ada, meskipun pilihannya terbatas, tapi ada. Kalau nggak salah sejauh yang saya tahu ada kalau nggak 2, 3. Tapi bener nggak? Kemarin sempat juga ngobrol sama Ustadz kemarin yang ada di sini juga. Dia bilang kalau perbankan syariah di UK itu masih belum terlalu matang gitu ya, mature gitu ya. Jadinya akhirnya pelayanannya masih belum seprofesional yang konvensional. Dan yang kedua, karena belum besar, jadi bakal kenanya lebih mahal. Itu tapi Memang rate-nya lebih mahal. Oh malah lebih mahal. Sama di Indonesia juga lebih mahal syariah. Gitu ya emang ya. Iya, lebih mahal di sini. Kemudian tapi yang paling enggak kan ada gitu loh. Iya. Ada fasilitas itu tuh ada gitu di sini. Buat yang syariah kayak gitu. Jadi riba bukan berarti lebih mahal ya? Tuh, ada hal seperti itu. Kemudian prosesnya akan panjang kalau beli rumah itu. Diminta ini nggak? Kalau di Indonesia kan rekening koran, 3 bulan terakhir gitu. Di sini itu sama juga. Kalau nggak salah kita bisa share detailnya atau gimana lah gitu. Mereka bisa ngecek sendiri. Dan kita juga minta ini sih, minta statement letter. Jadi sama kayak rekening koran. Kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan, malah 6 bulan ya. 6 bulan. Ya. Tapi kemarin tuh sempat mau apply. Sempat tapi gagal. Karena gagalnya itu karena di sini kan sangat hati-hati dengan yang namanya pencucian uang. Gimana tuh? Ceritanya itu kita kirim uang dari Indonesia ke rekening UK memakai jasa pengiriman uang itulah. Ya FLIP itu loh. Oh iya, flip. Apa ini nggak kasih tahu juga nggak apa-apa. Flip. Nah, flip ini kan kalau nggak salah dia ada bank intermediary dulu. Iya betul. Dari bank situ baru dikirim kita. Betul. Nah itu di situ tuh kan bank sini bilang itu ada missing yang nggak ke-trace gitu. Missing link ya. Dapat duit dari mana nih? Kok namanya Mas Fahrul nggak ada muncul di bank intermediary tadi itu? Iya, bank intermediary tiba-tiba ngasih duit. Bank di Hong Kong ini apa ini? Nggak ada nama saya di situ. Takutnya dari God of Gambler kan Hong Kong kan. Jadi meskipun uangnya sudah ada itu belum tentu kalian bisa beli rumah di Punya duit belum tentu lu bisa beli rumah. Jadi jangan mentang-mentang kalian kaya ya bisa beli rumah di sini. Iya. Itu. Sampai segitunya ya. Iya. Bukan segalanya ternyata uang ya. Halalan toyibannya lebih terasa di sini. Iya. Jangan sampai lu duit dari mana nggak tahu beredar di sini, lu pakai beli aset. Bersih jadinya ntar, nggak mau. Apalagi ngambil dari pajak rakyat ini. Wah. Aduh. Ada gosip-gosipnya dari kemarin sih Bapak yang kita ngobrolin di satu daerah di London.
yang paling mahal di London, ya kan? Kok bisa kebeli? Kok bisa kebeli orang-orang dari negara termasuk negara kamu katanya gitu. Ngeri sekali. Gitu ya, dideteksi ya uang kita dapat belanja dari mana. Akhirnya tapi berhasil kekirim itu pada waktu dipakai Flip berhasil nggak? Berhasil kekirim. Cuman Tapi pada waktu mau beli dia tanya lagi ini dapat duit dari mana lagi Ya. itu yang nggak berhasil. Pas dimintain rekening Ya, itu minta. rekening koran 6 bulan itu Kok bisa muncul. uang masuk dari mana dari nih? Hong Dia trace Kong ke itu belakang. gitu ya. ya, ini dari mana? Wah, Minta bukti transfernya. Udah kita kirim semua, tapi tapi masih dia Karena nggak ketakutan. matching kan, kita ngirim pakai Flip, nyampe ke sininya dari Hong Sebenarnya Kong. Flipnya nggak bisa ngasih bukti statement juga kan bahwa kita udah. bisa itu. Iya. Semua sudah dikasih statement Tapi nilai tetap lain. mereka ngerasa ini ada yang nggak pas gitu. Mereka ya. sebenarnya bilang sih di email mereka bilang percaya ini adalah uang kamu. Kita percaya. Sekali. Tapi Tapi apa nih? administrasi ini nggak bakal lolos kamu kayak gitu. Jadi Tapinya itu ya. Berarti ini jadi pengalaman teman-teman kalau ngirim duit dari Indonesia lebih baik pakai bank ke bank aja langsung. Atau sebenarnya gimana? pakai Flip pun nggak apa-apa. Iya asal kirim bulan ini, misalnya kirim Januari, pakai di bulan Agustus atau di bulan Jadi udah nggak kelihatan. udah lewat 6 bulan. Udah lewat 6 bulan. bulan. Gitu guys triknya. Cuman ada di channel ini. Cara mengirim uang pakai Flip yang benar ke luar negeri. Untuk diajukan KPR nanti. Gitu. Kirim 6 bulan sebelumnya, 7 bulan sebelumnya. Tapi sering kali juga tuh, kita juga harus hati-hati. Nggak tahu Mas juga pernah nggak ya? Kirim duit berapa banyak yang naga-naganya biar nggak ditolak gitu oleh bank sini. Karena bank sini juga filternya kuat juga kan. Kuat banget. Ini kayaknya yang sebelah ini kirimnya sampai tumpah-tumpah. Kan mimpi boleh ya. Itu kejadian istri saya kan. Mhm. Tiba-tiba ditelepon sama bank katanya ada. Kami melihat ada beberapa kali pengiriman. Nggak banyak sebenarnya. Akhirnya kami datang surat tuh kan. Statementnya adalah kami berhak untuk memilih dengan siapa kami bekerja sama. Intinya langsung kami tidak mau bekerja sama lagi dengan Anda bekerja sama. Salah kan? Cuman menyalahi itu aja term and condition kami gitu. Term and conditionnya apa yang nggak jelas ya? Padahal transfer dari rekening sendiri jelas gitu. Kalau ini kan tadi pakai intermediary kan. Kalau ini ada. Dari rekening sini bukan dari tuker. Bukan dari rekening sendiri ke rekening sendiri namanya sama. Ini banknya bosen ini. Nggak banyak tapi keseringan. Ini orang ngirim terus ini bosen ini. Jadi ngirim banyak salah, ngirim sering salah. Ngirim langsung dipakai salah. Salahnya makanya pergi kan sekarang. Ya ini yang kita harus hati-hati banget sih. Hati-hati banget. Kenapa ya? Berarti kalau ada temen kan yang kemarin ngobrol, dia juga pernah kena kayak gitu kan. Sampai dia nanya, kenapa kok saya transfer begini ditolak mulu. Datanglah dia kan ke banknya, dia bilangnya kalau nggak salah saya tangkap ya, karena bagian dari nama kamu mirip dengan nama orang yang pernah kita blokir. Loh kok bisa milih nama? Jadi ada nama-nama tertentu yang dicurigai gitu ya. Yang pernah dia ditolak bermasalah. dulu. Berarti itu kan robot ya? Deteksinya pakai kacau. Iya, dia pikir nama keluarga gitu ya. Wah, kan kacau kalau nama keluarga. Orang Indonesia kan jarang punya nama keluarga kan ya, kecuali yang menak-menak gitu kan. Lah, namanya kan sama semuanya, Agus, Andi gitu. Aduh. Wah, itu repot juga berarti ya. Jadi repot. Kita mau ngirim uang, berarti lebih baik jarang-jarang, nggak terlalu besar, tapi nanti dipakai agak lama baru untuk pengajuan gitu ya. Mungkin gitu ya, lebih safe-nya gitu ya. Namanya begitu aman. Nah terus kemudian apa yang akhirnya berhasil untuk cicilan atau apa itu untuk dipakai? Ya, sekarang kalau karena kejadian dari situ ya, kita nggak boleh ngerem diri buat ngambil KPR. Karena selain itu pertimbangannya adalah KPR di sini lama-lama 20 tahun, 25 tahun. Oh nggak bisa pendek aja? Pendek, tapi kan ininya apa namanya per bulannya lumayan. Bener-bener.
Iya. 20 tahun, 25 Gitu. tahun ya. Iya. Berarti emang harus sudah mau pensiun di sini berarti ya, kalau Iya, gitu betul. targetnya. Kalau Iya. Indonesia kan masih 10-15 10-15. tahun. Ya, itu masih oke lah. Ini 20 tahun, 25 tahun ini Kayak Udah sampai pensiun baru lunas itu. iya, PJPT itu jangka panjang, bangunan jangka panjang 25 tahun kan. Nah, setelah KPR lunas, rumah harus direnovasi. Oh. Harus. Makanya kan UU Iya, ya udah 20 habis dia 25 tahun ya, Iya. benar-benar keren. Kan gitu, dan renovasi di sini kan enggak Nggak murah juga. murah. harga. Oh, nyari tukangnya juga Nah, ngantri. itu kan ngantri. Eh. Karena saya setahun renovasi rumah nggak beres-beres. Waduh, tuh. Setahun. Guys, men. 1 tahun antrian tukang. Coba mungkin bisa dikirim. Tukang dari Jawa. Di sini kalau betulin apa-apa lama. Ayo kan. Itu pertimbangannya sih itu. Jadi ya akhirnya kontraktor lagi. Iya. Tapi itulah apa namanya, plus minusnya hidup. Tapi memang zaman sekarang memang akhirnya banyak yang milih kontrak karena itu ya. Iya. Pertama kita nggak mau ambil resiko terkait jangka panjang Jangka tadi panjang itu tadi itu. dan biaya perawatan yang di sini tuh kecuali Anda mau taktik-taktik sendiri. Iya, Gitu. betul. Sama stres ngurus-ngurus apply gitu-gitu Iya. kan. Nah, kalau ketolak kenapa gini-gini ngerusak kehidupan mood nih gitu kan. Ya ini di sini kan ada yang namanya itu credit score. Oh, Skor, iya. Ini udah ngumpulin kredit skor juga. Jadi semakin banyak kita ditolak itu kan jadi Kredit skor jelek. turun. Mempengaruhi. Oh, gitu. Kredit score itu ibaratnya apa ya di Indonesia? Oh, BI checking ya, BI Ya checking. mirip-mirip BI checking tapi kan swasta ini. Oh. Ada pemeringkatnya sendiri. Jadi kalau orang ini aneh juga sebenarnya. Kalau orang berhutang tapi dia bayarnya bagus, kredit skornya naik. Hmm. Tapi kalau kamu nggak pernah sekalipun nyicil dan lain-lain, kredit skornya jelek. Oh. Nah, itu. Normalnya lebih Jadi ke kiri. gitu. sebaiknya berhutang lah gitu ya. Berhutang supaya dan kredit. dibayar dengan tertib gitu. Iya. Mendingan BI checking dong, kagak ada utang. Betul. Dianggap baik, bersih kan kalau BI checking gitu. Pernah ada dari kantor memfasilitasi masalah literasi keuangan ya, training itu, sharing keuangan. Dia memahami kredit skor. Gitu. Jadi salah satu triknya untuk dapat kredit skor yang bagus itu ya nyicil yang Murah-murah aja. Iya, kita Kecil-kecil. tahu itu akan terbayar ya? terbayar. Oh. Terus kemudian bayar tagihan pakai kartu debit nggak apa-apa, tapi online itu. Terus sistemnya adalah auto debit. Direct debit Oh, ya, direct debit atau debit. Pajak juga ya. Ya itu. Itu Itu maksudnya. Oh mungkin kita nggak perlu utang lah. Kita bayar-bayar gitu. Ya bayar kayak gitu Dibuat auto membantu. debit ya. Gitu. Kayak gitu itu yang bisa lumayan mengerek Kredit skor skor. itu. Oh. Nah, cuman ya itu kalau misalkan kita coba-coba apply kredit nih, itu pasti berpengaruh kalau ditolak langsung Diblok. terrecord. Jadi bagusnya di sini adalah sistem itu seperti itu Apa-apa terrecord ya. terrecord ya. Dan bisa diakses sama swasta. Iya. Benar. Nah kalau kredit mobil gimana di sini? Kredit mobil Kredit mobil susah Di juga sini kayak rumah tadi juga. lebih gampang. Lebih gampang. sebenarnya. Oh. Sini lebih gampang, cuman bedanya adalah terikat dengan visa kita. Jadi kalau misalnya visa kita hanya 2 tahun, dari 3 tahun sisa 2 tahun, ya biasanya hanya akan mau ngasih 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun juga. Oh, pokoknya sampai sehabisnya bisa. visanya habis. Oh. Nah, rumah tadi tapi malah bisa kalau rumah. Nah rumah anehnya bisa. Loh aneh banget. Kan Itu malah kan 20 tahun itu iya. tadi ya. Ya itu nggak tahu, kita tahu gimana tuh. Tapi ya, memang ada ketentuan misalkan beberapa yang mau ngasih kredit, Finance. Ah. Gitu. mereka hanya akan mau ngasih jika kamu sudah tinggal di UK 3 tahun minimal. Oh. 3 3 tahun. tahun minimal seperti itu. Rumah juga kami kalau nggak salah minimal 1 tahun atau minimal visanya sisa 1 tahun gitu. Soalnya kemarin kan banyak tuh orang Jakarta yang kaya-kaya ya main ke sini. Rumah di sini kan kalau dibanding sama Jakarta ya 11-12 lah ya. Iya, daerah harganya. itu kan ya. Iya, benar-benar. Ya, Terus terus di sini gitu kan. Iya. Iya. Walaupun di sana mungkin udah jadi villa besar, tapi kalau di sini ya rumah teras Iya. house biasa lah. Ya, tapi kan di Tapi- Inggris gitu kan. Ya, di di Inggris gitu loh, dekat Anfield gitu loh. Kan, iya, Nah, iya. terus kemarin kepikiran tuh, gimana caranya? Berarti kan yang penting dia tinggal di sini Lebih misalnya dari 3 tahun, apalagi anaknya sekolah, misalnya S1 gitu kan. Nah, itu dia berarti punya hak untuk beli rumah ya, bisa. Bisa di sini Oh bisa. gitu, walaupun dia nggak jadi permanent resident sini.
bisa di sini. Oh, yang penting Apalagi duitnya dia banyak ya, beli aja di cash langsung jeder, Iya. udah selesai gitu, nggak perlu cicil-cicilan. kredit. Iya. Kalau cash gitu dia lebih gampang kalau Wah. tadi beli rumah dari cash Itu gitu. kalau cash nggak tahu tuh. Soalnya Ditanya lagi uangnya dari mana gitu iya lagi. Ya. dari mana? Oh. Ditransfer dari Indonesia langsung gitu. Iya. Kalau ada sih pengen cash juga, saya juga sama. pengennya. Iya. Oh, ngeri juga ya. Punya Tuh. duit. Balik ke mobil. Naik mobil. Mobil ya itu. Kalau misalnya susah, biasanya salah satu opsinya adalah bank. Kalau kita misalnya jadi nasabah bank tertentu dan banknya punya fasilitas buat kredit mobil itu bisa kasih biasanya. Dan itu biasanya mereka nggak peduli dengan Berapa visa lama? kita sisa berapa itu oke ngasih itu. Lagi-lagi mungkin rate-nya lebih tinggi daripada Oh, kredit iya. biasa. Tapi ada gitu. Saya pernah lihat iklan tuh di mana-mana ya, di rest area, di radio juga pernah dengar. Kalau Anda pernah nyicil mobil di tahun sekian sampai sekian, Anda mungkin akan berhak dapat pengembalian. Karena apa? Pernah ada skandal Mobil ya. iya, skandal leasing yang terbongkar, ternyata mereka markup-nya tinggi ya katanya. Ya. Dibalikin ke customer. Itu bagusnya di sini seperti itu. Iya, sangat Masukkan transparan sekali ya. nama Anda di sini nanti kelihatan. Jadi Anda ketika berhak apa ada enggak. kasus kriminal atau perdata tadi kayak gitu, Terungkap, uangnya kembali ke konsumen ya, iya, kembali. nggak dibagi nggak untuk negara. Baju pajak nanti kan. Iya. 11 triliun nih. Hanya cuma pajak Iya. doang. Jadi si leasing itu punya ketentuan, punya rate lebih bagus dibanding si bank ya. Biasanya begitu. Iya. Tapi ya secara general sih akses ke situ lebih mudah lah daripada di Indonesia dan orangnya lebih jujur. Jadi kalau misalkan mereka nawarin sesuatu, taruhlah misalkan asuransi tambahan misalkan, mereka ada statement di situ kalau hasil kita mungkin akan mendapatkan fee dari penjualan ini. Jujur sekali ya. Jujur. Itu lebih syariah ya deh. Misalkan Tidak ada hidden cost ya, dia bilang gitu kadang-kadang. beberapa dealer saya sempat ke sana, mereka bahas statement di situ. Kita akan mendapatkan fee sebesar 500 pounds dari penjualan asuransi ini. finance ini. Disebut ada di dia. situ. Mantap banget. Lebih transparan, lebih jujur lah. Iya. Ngomong-ngomong soal mobil kan perlu SIM ya. Itu transparan juga ya. Nah itu. Berapa kali ujian SIM? Saya dan istri termasuk yang lancar. Alhamdulillah. Ujian teori langsung lolos. Satu Ujian kali. praktek langsung lolos. Mas berapa kali Mas? Alhamdulillah sekali juga sih. Berapa kali nih? Saya teori 2 kali, praktek 3 kali. Tapi kan jadi profesional. Saya pernah pernah ngobrol sama sopir ini kan, sopir Uber. Kamu kok mobilnya nggak dibawa kan? Waktu mobilnya lagi di bengkel gitu. Lagi diperbaiki, saya mau balik ini ke tempat kerja. Oh gitu, iya. Oh berarti kamu punya SIM? Punya. Oh ujiannya berapa kali? Oh saya 2 kali teori, 3 kali praktek. Dikit itu, teman saya 21 kali teori kan. 21 kali. Kendalanya bahasa katanya, karena kita dari negara lain datang kata. Teman saya udah saya bilangin belajar bahasa Inggris dulu, dia nekat katanya. Tetap nekat sih, terlalu 21 kali. Memang belajarnya harus betul-betul itu karena kan tesnya beragam, kemudian ya sebenarnya ada juga kita bisa buat sewa orang instruktur Pakai instruktur iya. Juga waktu itu saya sempat instruktur berapa sesi lah gitu karena antara persiapan dengan jadwal ujiannya mepet. Jadi kalau berlatih sendiri kayaknya takut nggak lolos, buang uang lagi buang waktu. Ya, mending beberapa sesi, habis itu tes, lolos. Pakai mobilnya si instruktur berarti? Kalau tesnya mobil saya, karena instrukturnya hari itu nggak bisa nemenin dia, jadi sendiri. Loh, tapi kan pada waktu itu bawa mobilnya gimana? Bawa mobilnya kan SIM Indonesia masih berlaku. Tapi Mas Awan nggak bisa ya pada waktu itu ya, kena ya? Nggak tahu itu. Jadi Mas Awan dulu karena udah apply yang profesional, itu yang dia dianggap yang
Oh dia nyetir bukan mau ujian. Iya, tapi untuk bawa ke sananya itu, iya, nggak itu boleh. harus yang sudah punya license sebenarnya gitu loh. Mungkin nggak ketahuan ya sampai tempat ini ya pemeriksaan ya. Mungkin nggak ditanya kali. Iya. Tapi nggak di sini nggak ada tuh. Iya. Mau dibantu. Iya, itu dia. Saya udah desperate tuh 2 kali nggak lulus. 21 kali nggak ada tuh kata-kata mau dibantu. Mau dibantu Gitu. kan nggak ada. Nah, kalau waktu itu waktu istri saya yang antar. Nah, istri yang nguji karena dia pakai hijab, cewek yang nguji cewek juga. Yang nguji cewek juga. Itu Paham. kita nggak pesan, tapi udah mungkin mereka tahu lah ya. Diconsider ya sama mereka ya. Mantep banget ya. So yang nguji cewek lancar juga, alhamdulillah waktu itu pakai mobil sendiri juga. Lancar. Mantap lah. Waduh. Lolos jos pokoknya. Jos pokoknya ya, ngomong Jos nih udah lama nggak makan apa nih Kang, udah lama. Wah itu. Kayak makan kan bisa bikin sendiri nih, Kang ini jago masak nih apa-apa sendiri. Kemarin tiba-tiba datang, ada cimol. Datang lagi tiba-tiba ada klepon. Iya, ada klepon. Ya hampir ya inilah karena hidup di sini jadi kan pepet gitu pengen nggak bisa. Kepepet jadi chef. Jadi chef sendiri. Tapi kepepetnya cuma satu yang saya udah nyerah ampun dah bikin masakan Padang. Nggak bisa. Kita harus belajar sama Abang Fatul ini. Robert David Santiago itu rasanya itu. Iya. Coto Makassar ayo. Gulai sate kambing oke. Terbukti itu 2 itu dah. Sate Madura, ayam Madura bisa. Bakso ayo. Mie ayam ayo. Mie ayam. Bubur loh, dia juga bikin bubur ayam kalau pagi ya tuh. Terus diposting lagi kan bikin pusing. Apa namanya? Nasi liwet. Tapi kalau udah masakan Padang nggak bisa itu. Boleh nanti kita kapan-kapan ada tur masak bersama Chef Fahrul. Iya benar, kita tur ya. Oke deh, ini kita udah hampir 2 jam. Rasanya sudah banyak banget kita udah bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton di sana. Iya. Menginspirasi juga kan. Iya. Tapi sekali lagi ya, kita disclaimer ini bukan panduan. Ini hanya pengalaman kita. Hanya pengalaman. Dan, bisa beda-beda. Dan subjektif juga nih. Tadi misalnya, aduh ini susah, ini gampang. Mungkin buat teman-teman, itu gampang. Iya. Itu ini susah ya. Ini sangat berbeda ya. Berbeda. Tiap orang punya view-nya masing-masing gitu. Ini bukan panduan, benar. Yang penting fulus. Oke, thank you Kak Fahrul udah mampir di channel kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.